saya yang selama ini banyak menelan semacam informasi yang terlalu banyak beredar gitu ya. Jadi banyak hoax segala macam, akhirnya banyak yang masuk ke saya dengan pertanyaan ini itu yang sebenarnya tidak tahu letak kebenarannya seperti apa. Jadi kita nggak tahu karena saking banyaknya sekarang berita yang disampaikan. Atas dasar itu, saya kemudian berbicara dengan senior saya atau Dokter Eka untuk tolonglah gitu. Saya minta waktunya untuk berbicara dengan teman-teman sekalian gitu supaya kita bisa mendapatkan sumber yang benar-benar kita bisa pegang gitu, dari sumber yang bisa kita percaya lah gitu. Gimana sih caranya ini itu segala macam atau beberapa pertanyaan. Mungkin ini sifatnya akan talk show santai aja karena ngobrol ya, Vanko ya. Yes, ngobrol aja santai. Makanya saya juga ngobrol santai, mungkin dimulai nanti dengan Ivanko dan silahkan bila ada yang mau bertanya apa bisa masuk dalam kolom chat. Dan terima kasih juga Dokter Eka yang telah bergabung. Terima kasih Dokter Eka. Dalam kesibukannya ini itu sana sini sebagai narasumber, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam forum kita saat ini. Saya juga menyapa dulu untuk teman-teman ID Shelter for All. Teman-teman dari Innova Community juga beberapa yang untuk diketahui Dokter Eka, teman-teman ini sudah banyak membantu kita di lapangan gitu dalam waktu belum rame APD segala macam, mereka sudah duluan support kita, teman-teman medis, teman-teman sejawat untuk menghadapi COVID-19 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada host, saya serahkan Saudara Ivanko untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih, selamat selamat bergabung bersama kami. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Amin, amin. Thank you, Dokter Andriana. Saya lihat Pak Dokter Eka masih dalam mobil nih, luar biasa nih. Dokter Eka udah siap? Boleh mungkin nyalakan mic-nya langsung ya Pak, sorry. Dah. Halo. Halo ya Pak. Ya. Terima kasih Pak udah bergabung dengan kami. Ya. Jadi saya lihat Bapak masih di mobil nih, luar biasa ya aktivitasnya. Berjuang di garis depan nih. Ya sekali lagi terima kasih untuk Dokter Andriana ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua jika ingin pertanyaan tadi seperti disinggung oleh Dokter Andriana, kalau ada pertanyaan langsung aja ke chat. Ya, Dokter nggak perlu berlama-lama lagi karena memang Dokter Eka waktunya memang sangat padat ya, singkat sekali. Jadi Pak Dokter, ya siap. Saya mau nanya nih, ini pertanyaan ini saya kumpul dari teman-teman yang memang saya dapatkan lah. Jadi memang yang mereka orang tidak bisa bergabung. Mereka pertanyaan ini. Ya. Jadi yang pertama adalah saya nggak ngerti nih. Sudah ada social distancing, sudah ada PSBB, sudah ada aturan untuk mungkin pakai masker di jalan apa sekali itu kan sebenarnya kan sudah namanya sudah new normal sebenarnya. Nah jadi new normal yang sekarang ini apa sih Pak? Oke. Pada Pak Ican ya, betul, Pak Ivan. Iya, Ivan, Pak. Dan teman-teman lainnya atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa menambah menambah wawasan mungkin ya. Jadi selama ini kan kita melaksanakan PSBB ya, baik di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia. Nah, pada PSBB ini sebetulnya tujuannya sama, intinya sama, yaitu apa? Yaitu untuk menekan kejadian COVID-19, untuk menekan penyebaran atau penularan COVID-19. Intinya itu, dengan dilaksanakannya semua apa yang kita ketahui selama ini, mulai dari masker, mulai dari distancing, mulai dari cuci tangan, stay at home, dan semuanya. Nah, kemudian setelah beberapa lama, saat ini kita sama-sama ketahui akan dilaksanakan lagi istilah baru yang disebut new normal. Apa itu new normal? Yaitu kalau yang kami tangkap apa yang disampaikan oleh pemerintah, new normal ini yaitu kenormalan baru atau
tata kehidupan baru di saat terjadinya pandemi. Apa bedanya dengan PSBB sebelumnya yang katanya sebetulnya tujuannya sama? Perbedaannya adalah pertama latar belakang dulu. Kenapa diwacanakan adanya new normal atau kenormalan baru? Ternyata yang kami tangkap adalah alasan ekonomi. Ya, jadi dengan selama ini dilaksanakan PSBB, salah satunya di rumah saja yang selama ini didengung-dengungkan setiap saat, setiap kesempatan di rumah saja, ternyata katanya, ya, dengan di rumah saja, dengan tanda kutip dikurung di rumah saja, katanya roda perekonomian tidak bergerak, begitu katanya, ya. Jadi alasan ekonomi menjadi dasar diwacanakannya new normal. Jadi perbedaan mendasarnya adalah bahwa aktivitas ternyata akan dipulihkan mungkin ya, seperti dunia usaha, pusat perbelanjaan atau kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat lainnya. Tapi dengan catatan, tadi itu kenormalan dalam saat pandemi dengan catatan bahwa protokol kesehatan atau protokol COVID tetap harus diterapkan. Nah, disinilah tantangannya lah katakanlah. Sementara aktivitas dibuka kembali, jadi yang selama ini stay at home sekarang boleh nih keluar rumah beraktivitas. Ada yang usaha, ada yang ke kantor, ada yang kemana mungkin ya. Tapi catatannya tetap sama. Untuk protokol kesehatan COVID-19-nya tetap dipegang katanya. Nah, kan lebih di situ. Nah, ya. Karena tujuannya tetap sama, yaitu jangan sampai katanya angka COVID-19 malah meningkat. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang kita jaga, kita cegah tuh di situ. Sementara begitu kira-kira Mas Ihsan. Siap, thank you Pak. Jadi memang saya juga saya telah dari berita yang memang berada di sosial media bahwa terjadi yang waktu yang sebelum kita ngomong wacana new normal ini ya, ada istilah kayak Indonesia terserah. Nah, itu makanya bagaimana pandangan dari tim medis nih, kalau ada teman-teman dari dokter nih ataupun dari suster nih yang dimana begitu wacana ini dikeluarkan, reaksinya gimana tuh Pak? Oke. Sebetulnya kami bisa memaklumi kalau ada teman kami dari tenaga kesehatan atau medis sampai dalam tanda kutip seperti ke arah putus asa begitu ya, sehingga keluar kata-kata terserah, gimana ibu bapak saja dan sebagainya. Kenapa demikian? Kenapa? Mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa new normal ini, katakanlah istilah itu, WHO pun sudah menyampaikan, menginformasikan bahwa itu bisa diterapkan atau istilahnya di negara lain lockdown itu bisa di-cut atau bisa dilonggarkan atau bisa dibuka bila apa? Bila kurva COVID-19 sudah menurun, sudah landai, sudah stabil. Begitu kira-kira itu intinya. Nah, apakah itu sudah ada di kita? Nah, sebetulnya beberapa waktu lalu peningkatan tajam sudah ada progres. Peningkatannya sudah tidak meningkat tajam lagi, tapi sudah masih meningkat, tapi belum flat, belum landai. Kira-kira demikian. Gitu. Masih ada penambahan terus-menerus ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini akan beresiko. Ya, jadi ada resikonya bila ini diterapkan. Kenapa? Kalau itu new normal itu ternyata betul-betul dilaksanakan, maka kita bisa menjamin nggak di tengah masyarakat bisa disiplin, kira-kira begitu. Selama ini stay at home, sekarang keluar rumah. Bisa nggak disiplin? Mulai dari maskernya, mulai dari cuci tangannya, mulai jaga jaraknya, mulai menjaga kontaknya. Dalam kehidupan aktivitas seperti biasa, normal begitu. New normal itu berarti yang kami tangkap itu. Sehingga wajar kalau ada tenaga medis dengan melihat kondisi seperti itu, waduh, gimana nih kalau tidak
bisa disiplin tengah masyarakat, angka COVID meningkat tajam. Pasien-pasien makin banyak lagi ke rumah sakit. Setuju. Kita makin kewalahan lagi, APD makin diperlukan lagi. Nah, kira-kira demikian. Makanya saya memang ya makanya waktu PSBB kemarin semuanya masih stay at home, tapi kayaknya pada nggak betah semua. Ya akhirnya pada keluar semua, akhirnya dibikin aturan untuk keluar ini. Makanya saya lihat kayak, oke, saya baca-baca di internet di mana sebenarnya kan makanya R0 ini kan atau R0 ini kan masih di angka 2 sampai 2,5 gitu loh. Betul. Jadi apakah itu merata ke seluruh Indonesia atau hanya beberapa daerah tertentu atau memang ada kita ngomong regulasinya untuk daerah tertentu, kalau memang R ini udah di angka berapa sih baru bisa jalankan new normal ini, Pak? Ya. Jadi betul sekali ya. Jadi minimal ada 3 parameter yang harus dipegang bila lockdown itu akan dibuka atau dilonggarkan. Yang pertama betul, apa yang disebut R0. R0 ini yang disebut reproductive number atau daya tular dari orang ke orang. Gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu R0 kita masih 2,6 sampai 2, itu hampir 3. Artinya apa? Artinya satu orang masih bisa menularkan kepada 2 atau sampai 3 orang. Wah. Gitu. Nah, WHO menetapkan bahwa R0-nya harus di bawah 1. Jadi daya tular orang ke orangnya udah tidak ada menularkan gitu ke orang lain. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau R0-nya bisa di bawah 1, itu bisa diterapkan dibuka lockdown, new normal, dan sebagainya. Parameter yang kedua apa ada selain R0? Bisa saya sampaikan di sini, yaitu sistem pelayanan kesehatan. Dalam hal ini fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan sebagainya. Bagaimana? Nah, bisa saya sampaikan juga di sini, Mas Ihsan dan teman-teman yang lainnya, bahwa dari semua kejadian COVID-19, 80% ya, jadi 80% hampir sebagian besar adalah OTG. Orang tanpa gejala, orang yang kelihatannya sehat-sehat saja, tapi sebetulnya bisa menularkan 80%. Sementara hanya 20% saja yang menunjukkan gejala, yang kelihatannya betul-betul sakit, yang harus betul-betul dirawat di rumah sakit, diisolasi, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya yang 20% yang betul-betul sakit ini, yang harus dirawat di rumah sakit, jangan sampai melebihi kapasitas rumah sakit. Itu parameter yang kedua. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kapasitas rumah sakit, tenaga medis masih kewalahan nih, kedatangan pasien terus makin banyak, nah berarti parameternya kelihatan nggak di situ? Iya. Gitu kira-kira, ya. Nah, yang ketiga, kalau boleh saya sampaikan di sini, parameter lainnya adalah lockdown atau PSBB bisa dilonggarkan atau new normal bisa diwacanakan atau diterapkan adalah apa? Yaitu kemampuan pemeriksaan suatu negara untuk pemeriksaan COVID-19, bisa rapid test, terutama PCR. Nah, sejauh mana? WHO juga sudah menetapkan pemeriksaan coronavirus minimal sesuatu negara adalah 10.000 sampai 12.000 per 1 juta penduduk. Jadi kalau suatu negara sudah bisa melakukan pemeriksaan 10.000-an sampai 12.000 per 1 juta penduduk, nah itu berarti dikatakan bisa. Nah, sementara di kita berapa? Di kita kalau tidak salah masih di bawah 1.000, boro-boro 10.000. Waduh, jauh ya, 10%-nya. Masih mungkin karena keterbatasan alatnya dan sebagainya begitu. Nah, itulah parameter-parameter yang kalau kita betul-betul secara ideal ingin menerapkan dilonggarkan PSBB atau bahkan new normal. Nah, tapi kembali lagi, mungkin pemerintah punya pertimbangan lain. Yang tadi alasan ekonomi, sehingga kalau diteruskan ini pandemi ini belum sampai kapan nih? Belum pasti. Kapan berakhirnya? Akhirnya mungkin itu salah satu pertimbangan, okelah keran ekonomi kita buka, tapi dengan catatan yang tadi itu. Ada pembatasan. Gitu gambarannya, Pak Ihsan. Ada pembatasan tetap dilakukan ya. Nah, tadi Bapak ada singgung soal tadi
kapan pandemik ini bisa berakhir. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti akan muncul lah. Nah, tapi juga di berita-berita yang memang ada sekarang di pasaran adalah ada berita di mana, vaksin sebenarnya sudah ditemukan loh. Cuman belum diproduksi secara massal aja nih. Itu bagaimana tuh, Kak? Bisa bantu klarifikasi nggak tuh, Pak? Ya, jadi memang betul selama ini bukan di negara kita saja, di negara lain pun sekarang sedang gencar ingin mewujudkan adanya vaksin bahkan obat-obatannya. Dan sampai sekarang sebetulnya belum ada. Walaupun ke arah sana sudah ada titik terang, Mas, untuk pengadaan vaksin ini. Karena kalau betul-betul itu vaksin sudah ada dan sudah bisa diberikan, apalagi obat-obatnya ada, nah ini juga akan sebagai dasar untuk latar belakang untuk dilonggarkan dan sebagainya seperti itu. Karena salah satu latar belakangnya juga karena vaksin belum ada, obat-obatan untuk COVID ini sebetulnya belum ini, walaupun sekarang ini masih diwacanakan diberikan ini, diberikan itu, gitu, seperti itu. Gitu. Makanya kita mau seluruskan, makanya banyak sekali berita yang di luaran, makanya kita coba cari informasi yang paling kredibel nih dari Pak Dokter nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah, tadi kita berhubungan dengan semua ini adalah, persiapan apa sih yang sebenarnya nanti kalau misalkan sampai new normal ini sampai dilakukan, persiapan apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kemana-mana pakai Hamzah gitu, pakai APD, pakai face shield, pakai masker, pakai lengkap seperti itu, atau gimana, Pak? Oke, ya jadi betul sekali. Kalau masih tanggal 5 Juni nanti betul-betul new normal ini diterapkan atau diefektifkan, sebetulnya ada dua yang harus kita ingat. Yang pertama adalah kepada diri kita sendiri, dan yang kedua kepada lingkungan kita. Kalau kepada diri kita sendiri, termasuk keluarga kita, itu yang selama ini kita ketahui mengenai bagaimana memutus rantai penularan COVID, kita laksanakan terus. Bagaimana memakai masker, ya, apalagi keluar rumah, misalnya karena sekarang misalnya nanti new normal, kemudian sanitizer, tetap cuci tangan sesering mungkin bila kita bersentuhan, berkontak dengan lingkungan kita, seperti itu. Terus distancing juga tetap kita laksanakan bila kita keluar rumah, jaga jarak di lift, di pusat perbelanjaan, pulang ke rumah harus mandi, sepatu jangan masuk ke dalam rumah. Itu untuk diri kita tetap harus lebih ditingkatkan ke keluarga kita gitu. Nah, untuk lingkungannya bagaimana? Untuk lingkungannya dari Dinas Kesehatan maupun dari pemerintah ini sekarang sudah ada protap-protapnya bagaimana di pusat perbelanjaan syaratnya bisa dibuka kembali. Bagaimana di pusat perkantoran, bagaimana pegawai bisa bekerja kembali. Kita lihat di negara lain, di restoran, di kantor itu kan sekarang sudah ada sekat-sekat dari transparan dan sebagainya. Nah, kelihatannya new normal tata hidup baru itu seperti itu, Mas. Cuma perlu dibiasakan saja nantinya ya. Sosialisasikan, diedukasi. Nah, bicara soal sosialisasi ini, kayaknya saya rasa saya melihat bahwa sosialisasi itu kalau untuk hal-hal seperti ini kayaknya kurangnya di daerah terpencil, Pak, gitu. Gimana ya, Pak? Ya, jadi saya dalam beberapa kesempatan kami selalu juga menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat. Negara kita 250 juta orang, nomor 5 di dunia, sama-sama kena pandemi. Sementara Singapura, Malaysia dengan kota Bandung aja masih banyak kota Bandung mungkin. Bayang nggak bagaimana susah mengurusnya yang cuma anak 1-2 orang dengan punya anak 10-20 orang. Iya, setuju. Nah, jadi edukasi sosialisasi ini penting, makanya kami selalu menekankan perlunya bukan hanya dari tenaga medis, bukan hanya dari petugas PSBB, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh ulama di daerahnya harus ikut juga edukasi sosialisasi ini. Ya, setuju. Karena apa? Karena ternyata di daerah-daerah masih juga banyak kan anggota masyarakat kita yang salah paham. Setuju. Ya? Setuju. Bahkan kita lihat sendiri banyak yang melawan petugas di jalanan. Jadi setuju sekali, Mas, kalau edukasi sosialisasi ini sampai ke pelosok.
Nah, Pak Dokter, ini banyak saya juga ditanyakan oleh teman-teman, teman-teman dari komunitas juga dan teman-teman dari sekitar juga. Apakah mungkin kita bisa hidup? Contoh, let's say nih, new normal sudah diwacanakan, tapi tetap ada namanya kita bilang tadi kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, ya kan? Apakah mungkin kita nantinya bisa hidup berdampingan dengan virus ini gitu, Pak? Ya, kalau dibilang mungkin, kenapa tidak? Mungkin saja. Kuncinya cuma satu, yaitu kata disiplin. Selama kata itu, disiplin itu betul-betul bisa kita tegakkan, bisa kita terapkan oleh diri kita, oleh keluarga kita, oleh teman kita, oleh anggota masyarakat lain, new normal yang tadi dengan tata caranya dan sebagainya, saya yakin bisa. Kenapa tidak? Gitu. Masalahnya, mau PSBB ataupun new normal, tapi disiplin di tengah masyarakat masih belum ada. Itu yang susah ya. Coba lihat waktu sebelum new normal, waktu masih PSBB belum dilonggarkan juga, masih ada tuh di pasar-pasar, di Iya, banyak sekali. Iya, setuju. Yang berkerumun gitu kan, kebayang nggak bahwa 80% dari yang berkerumun itu adalah OTG? Siapa yang bisa jamin? Iya, yang merasa nggak ada masalah, tiba-tiba memang jadi sumber penularan gitu, seperti itu. Iya. Iya, setuju Pak. Oke Pak, pertanyaan dari saya cukup sekian, tapi juga di sini ada beberapa chat dari teman-teman yang memang sudah taruh di sini. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Ini seperti gini. Nah, ini masih ada pertanyaan seperti ini, Mbak. Sebenarnya virus corona ini, COVID-19 ini, droplet ataupun airborne. Jadi banyak sekali berita katanya virus corona ini bermutasi, berevolusi menjadi airborne. Nah, bisa nggak Pak Eka bantu klarifikasi soal ini, Pak? Oke. Ya, saya coba jawab ya. Ya. Memang sampai detik ini, pemerintah, Kemenkes maupun WHO tetap melalui dua jalan penularan COVID ini, yaitu melalui droplet dan melalui close contact. Ya, makanya harus jaga jarak itu di situ. Ya, dan droplet, makanya kita harus pakai masker. Nah, adapun melalui airborne itu bisa terjadi pada kasus-kasus atau situasi yang khusus. Ya, misalnya apa? Misalnya pada aerosol pada waktu penyakit pasien-pasien asma diberikan nebulizer atau obat uap, atau dokter gigi yang sedang meriksa dengan alat, atau dokter THT, sehingga terjadi penguapan. Nah, itu yang disebut aerosol itu. Nah, jadi aerosol atau airborne itu hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu, tidak di lingkungan kita. Jadi tetap melalui dua, melalui droplet dan melalui close contact. Begitu, Mang Ihsan. Itu yang ibaratnya yang persentasenya tinggi ya, Pak, untuk menularnya ya. Oke, terus kemudian ini pertanyaan binatang peliharaan, Pak. Binatang peliharaan, apakah bisa terkena COVID-19? Ya, memang ada beberapa laporan yang ternyata bisa ditularkan melalui hewan peliharaan, dan ini baru terjadi, laporan ini bukan di Indonesia, tapi di negara lain. Ya, itu ada dilaporkan seperti itu. Tapi ini masih dalam penelusuran, penelitian lebih lanjut. Oh, belum konfirmasi ya? Jadi belum pasti dibuktikan seperti itu. Yang pasti, inangnya adalah di manusia. Kira-kira demikian. Oke. Makanya nih banyak pertanyaan nih, saya masih baca satu-satu nih Pak. Thank you nih Pak waktunya. Nah, ada lagi. Nah, kayak bicara nih, kayak kemarin ada juga bicara soal di sosial media, kita ngomong bahwa ini masih jauh daripada puncaknya. Ini masih jauh daripada puncaknya, Pak. Nah, plus ditambah nanti ada wacana new normal. Belum pada puncaknya, plus new normal, apakah itu nanti akan makanya meledak menjadi suatu bencana benar-benar yang kita nggak bisa hadang lagi, atau gimana nih, Pak? Ya, itu bisa terjadi, tapi kita kembali lagi bahwa mau sampai puncaknya atau belum, tetap protokol COVID itu harus kita pegang, Mas Ihsan.
Karena ada juga laporan bukan hanya puncaknya, bahwa yang terjadi sekarang ini masih malah merupakan fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan hanya atasnya aja. Ujungnya aja, bawahnya berapa nih? Yang lebih banyaknya malah nggak kelihatan katanya. Ada juga malah yang bilang seperti itu. Tapi apapun itu puncaknya atau fenomena gunung es, kalau kami berpendapat tetap disiplin untuk memutus rantai penularan itu kuncinya. Oh, oke. Jadi memang sangat penting ya bahwa memang sekalian apapun nanti keputusan dari pemerintah, menjaga diri dan menjaga lingkungan itu adalah yang terbaik ya, Pak. Betul. Betul. Nah, sebagai contoh aja, barusan saya kebetulan harus keluar rumah karena suatu hal. Saya sampai desinfektan saya semprotkan kemana-mana, ke pegangan pintu, kemana kan. Nah, itu kan salah satu disiplin untuk memutus rantai penularan juga, Mas. Ya, setuju. Makanya sekarang orang pada improvisasi bike clean dicampur dengan air, jadi disinfektan sekarang, ataupun brand-brand lain jadi seperti itu. Ya, memang harus bagaimanapun kita harus bertahan dan tetap bersih sih, Pak. Setuju sih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan di mana, ini bukan bicara soal di tubuh manusia ataupun di hewan, tapi kalau sebenarnya berapa lama sih, Pak, itu virus itu bisa hidup di benda mati gitu loh? Ya, jadi begini, yang harus kita ingat, kalau mengenai ini adalah masa inkubasi virus itu bisa menularkan. Ya, nah sebagai contoh, kenapa isolasi harus 14 hari atau harus 2 minggu? Karena ternyata masa inkubasi virus corona ini adalah 2 minggu, yaitu 2 sampai 14 hari. Artinya apa? Selama 2 sampai 14 hari ini, virus ini bisa dalam proses menimbulkan gejala. Ya. Jadi menimbulkan gejala dan kelihatan dapat menularkan. Sementara sebelum meninggalkan gejala, itu tetap dapat menularkan juga, tapi gejalanya belum muncul. Itu yang disebut OTG. OTG, ya. Nah, setelah 14 hari, makanya diisolasi itu pasien, diharapkan virusnya akan melemah, bahkan hilang. Kira-kira demikian. Makanya itu dasar pertimbangan kenapa seseorang harus diisolasi selama 14 hari. Bukan hanya untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan di sekitarnya juga, supaya tidak menularkan. Tidak ditularkan dan tidak menularkan. Itu dasarnya kenapa 14 hari virusnya diharapkan sudah hilang atau melemah. Jadi itu relevan dengan benda mati juga, Pak, ya? Iya, karena pada prinsipnya sama gitu. Jadi ada ketahan makannya, kita tidak ambil resiko. Setiap kita kontak dengan lingkungan kita tidak tahu ini ada virus sudah berapa lama atau tidak ada. Ya. Tetap kita anggap ada. Ada baiknya langsung bersihkan saja. Iya, betul. Oke, ini apa ya? Ini kalau tar dulu nih. Tadi saya lewat mana tuh ya tadi? Sebentar. Kira-kira Pak Dr. Eka, ini sih pertanyaan mungkin agak mungkin terbilang agak mengada-ngada atau gimana ya? Ya. Kira-kira estimasi sih, Pak, estimasi sih. Kapan semuanya akan berakhir, Pak? Saya yakin akan berakhir, ya. Akan berakhir pandemi ini. Kan 100 tahun yang lalu pernah ada pandemi seperti ini juga di dunia, ya. Nah, yang di Spanyol? Flu Spanyol, ya, dan ternyata berakhir, walaupun yang meninggal sampai jutaan waktu itu, ya. Nah, jadi kita yakin ini akan berakhir, khususnya di negara kita, walaupun banyak negara-negara lain, bahkan WHO mengkhawatirkan negara kita. Ya, bahkan WHO pernah ada pernyataan bahwa jangan sampai Indonesia menjadi Wuhan kedua, katanya. Begitu. Iya, itu sempat baca juga Wuhan kedua. Ngeri juga sih, Pak. Ya, jadi memang ada perkiraan, bahkan sebulan 2 bulan yang lalu para ahli menyebutkan bulan Juni bisa dikatakan berakhir di Indonesia dengan catatan. Nah, itu ada catatannya ternyata. Dengan catatan bahwa
semua yang harus diterapkan disiplin dan sebagainya berjalan efektif. Jangan pemerintah aja ya. Betul. Kalau tidak berjalan efektif, bisa sampai akhir tahun katanya malah. Waduh. Udah bosan di rumah aja, Pak. Betul. New normal aja ya. New normal aja. Karena makanya saya lihat pribadi, saya bukannya pesimis, tapi saya memang sangat mengkhawatirkan dengan kondisi ya. Karena ada istilah yang baru-baru ini muncul, ada daripada keluarga mati kelaparan gitu loh maksudnya. Jadi mendingan COVID. Ya daripada mendingan kena COVID gitu kan, lucu gitu loh. Jadi si malakama lah seperti itu. Jadi makanya saya bilang, makanya kenapa bisa bawa topik seperti ini. Makanya thank you sekali lagi buat Dr. Andriana dan juga Pak Eka, Dr. Eka untuk udah menyisikan waktunya untuk kita. Ya, again, terus memang kita pasti banyak pertanyaan. Memang ada pertanyaan yang memang saya nggak gitu baca. Nah ini ada yang terbaru nih Pak, sorry. Siang Pak, saya mau tanya, seandainya ada orang atau orang tua yang sakit dan membutuhkan KRS, apakah tindakan pertama tetap harus melakukan cek COVID dulu atau misalkan langsung ke UGD gitu misalnya? Ya. Jadi sekarang itu di kita memang belum ada rumah sakit khusus COVID dan rumah sakit khusus non-COVID, sehingga pasien COVID maupun non-COVID datang ke rumah sakit yang sama, Mas. Nah, untuk menghindari terjadinya resiko yang non-COVID tertular COVID, makanya dihindari dulu sebisa mungkin tidak ke rumah sakit. Nah, para ahli di bidang kesehatan, perhimpunan dokter spesialis juga menyarankan sebisa mungkin hindari dulu ke rumah sakit. Nah, bagaimana bila ternyata ada anggota keluarga kita yang ternyata sakit lah katakanlah itu. Tindakan pertama adalah sebisa mungkin kontak dengan rumah sakit atau dokternya dulu. Jadi ada semacam telekonsultasi dulu gitu, Mas. Gitu. Nah, nanti akan dibantu sebisa mungkin. Nah, kalaupun misalnya ternyata dari hasil pemeriksaan harus ke rumah sakit dulu, ada juga jalurnya, Mas. Jalurnya tentu kita akan beda. Seperti orang yang mau melahirkan, masa kita melahirkan di rumah gitu udah waktunya. Tetap harus ke fasilitas kesehatan. Nah, di sana ada yang disebut triase. Jadi untuk men-screening pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Nanti di situ akan diketahui. Nah, sama seperti orang sakit juga akan di-screening juga termasuk terhadap COVID-19-nya. Baik rapid test, bahkan PCR. Nah, itu menjadi protap kalau ada yang datang ke rumah sakit, Mas. Begitu. Nah, jadi memang itu walaupun kita yakin ini sakitnya, ini sakit flu biasa nih, ini bukan COVID nih, tapi protap tetap harus dilaksanakan, Mas. Apakah tadi Pak Dokter ada singgung soal mesti telekonsultasi dulu nih? Oh ya. Dengan dokter nih, apakah semua rumah sakit menjalankan protokol tersebut atau hanya beberapa rumah sakit aja? Karena bagaimanapun juga kan biasanya kan masih datang kunjungan dulu baru diperiksa, seperti itu kan sangat menurut saya sih sulit ya untuk tahu apa yang menjadi penyakitnya kalau tidak interaksi secara langsung sih Pak. Betul. Jadi sekarang sudah dasar hukumnya sudah cukup kuat, Mas. Apa yang disebut telekonsultasi atau telemedicine ya. Nah, dari Kemenkes, dari kementerian yang lain, dari KKI, bahkan dari BPJS. Itu dimungkinkan sekarang untuk telekonsultasi atau telemedicine menghubungi dokternya. Nah, itu bisa. Sudah ada sekarang, begitu. Nah, nanti apakah bisa di rumah saja atau ke rumah sakit, itu bisa ditentukan dari situ. Dan berlaku untuk semua rumah sakit aja atau rumah sakit tertentu, Pak? Ya, sekarang sudah sebetulnya sudah harus semua rumah sakit sudah bisa menerapkan itu, Mas. Walaupun mungkin sekarang masih dalam proses mungkin ya terhadap IT-nya, terhadap fasilitasnya, tapi minimal melalui telepon biasa dulu bisa. Oh, siap. Thank you untuk informasinya, Pak. Ini ada titipan pesan nih, Pak, dari Reza. Bagaimana kondisi teman-teman tenaga medis sekarang, Pak? Terus kemudian, khususnya di Jabar ya, karena Bapak, memang Pak Eka kan di Jabar kan, terus apalagi dengan adanya tagar Indonesia Terserah, gitu. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, Pak. Amin. Ya, terima kasih. Saya
anggap sebagai perhatian terhadap tenaga medis ya, khususnya di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat ini jumlah dokternya hampir seperempatnya jumlah dokter nasional se-Indonesia. Wah. Jadi kalau ada 120 ribuan dokter seluruh Indonesia, hampir seperempatnya ada di Jawa Barat loh. Nah, paling banyak. Nah, kita ketahui juga data terakhir ada 130-an tenaga medis kesehatan yang terpapar ODP dan PDP, dan ada 5 orang tenaga medis kesehatan dokter yang sudah meninggal karena COVID-19. Nah, kita berharap ini tidak bertambah ya Mas ya. Tentunya. Again, itu semua balik lagi ke partisipasi daripada masyarakat dalam mengikuti program dari pemerintah tersebut ya Pak. Betul Mas, ya. Oke, sekian teman-teman untuk live talk kali ini. Ya, semoga kiranya bermanfaat. Ya, saya nggak mau pakai waktunya Pak Eka lebih lama lagi. Tambahan sedikit boleh? Oh, silakan Pak. Ya, kalau ada titipan pesan boleh silakan. Ya, jadi tadi mengenai ekonomi dan sebagainya. Sekarang gimana nih, daripada mati kelaparan lebih baik mati COVID ya. Nah, ada contoh di negara tetangga, di negara lain memberlakukan lockdown ataupun PSBB katakanlah, ternyata didemo oleh rakyatnya. Waduh. Karena ada satu hal yang terlupakan oleh pemerintahnya. Ini bukan di kita ya. Karena apa? Karena pada saat diberlakukan lockdown atau PSBB atau apapun itu, ternyata lupa, lalai memperhatikan urusan perut rakyatnya. Nah, jadi kuncinya kalau kami dari ini supaya ini berjalan efektif, selain disiplin, juga memang udah tugas negara untuk memperhatikan ekonomi dalam hal ini, urusan perutnya juga, supaya tidak berontak. Itu aja, Mas. Kira-kira apakah itu akan terjadi, Pak? Wah, enggak lah, jangan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, itulah pokoknya new normal akan berjalan sia-sia bila disiplin tidak ditegakkan. Itu closingnya. Siap. Oke, thank you. Ya, thank you sekali lagi Pak Eka dan Dr. Eka dan Dr. Andriana untuk waktunya. Ya, kiranya sekali lagi informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian semua, ya, untuk teman-teman komunitas. Ya, tak lupa juga kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh tim medis yang berjuang di garda terdepan untuk menghadapi pandemi corona ini. Ya, kiranya Tuhan selalu kasih kesehatan, ya kan, kasih perlindungan, ya kan, ya, dan semoga kitanya bisa melewati semuanya dengan baiklah. Ya, saya juga dari IDI wilayah Jawa Barat, dokter-dokter, mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Ican dan teman-teman dokter Andrea lainnya yang selama ini saya rasakan sudah banyak membantu sebagai donatur, donasi APD-nya. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Oke, sekian Live Talk ini ya teman-teman, ya, silakan memulihkan diri. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang masih belum terjawab, mohon maaf karena sekali lagi karena keterbatasan waktu. Ya, nanti video ini nanti akan di-upload ke sosial media, nanti kita akan kasih linknya nanti. Ya, kira-kira sampai bisa bermanfaat buat semuanya, ya kan? Oke, sampai jumpa semuanya. Thank you Pak Eka. Ya, Assalamualaikum.